Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Aula Nurus Salamah dengan NIM 22252000046. Saya dari kelas 2B Pendidikan Matematika Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang koefisien binomial sebagai tugas akhir mata kuliah Matematika Diskrit. Baik, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Di sini ada pengertian teorema binomial. Dalam aljabar elementer, teorema binomial adalah teorema yang menjelaskan mengenai pengembangan eksponen dari penjumlahan antara dua variabel binomial. Berdasarkan teorema ini, dimungkinkan untuk mengembangkan eksponen x ditambah y pangkat n menjadi sebuah penjumlahan dari suku-suku dengan bentuk a dikali x pangkat b dikali y pangkat c, di mana eksponen b dan c adalah bilangan bulat non-negatif dengan b ditambah c sama dengan n, dan koefisien a dari setiap suku adalah bilangan bulat positif tertentu tergantung pada n dan c. Selanjutnya, ketika suatu eksponen adalah 0, faktor yang bereksponen 0 tersebut biasanya dihilangkan dari sukunya. Sebagai contoh, di sini bisa dilihat terdapat bentuk x ditambah y pangkat 4 sama dengan x pangkat 4 dikali y pangkat 0 ditambah 4x pangkat 3 dikali y ditambah 6x pangkat 2 dikali y pangkat 2 ditambah 4x pangkat 1 dikali y pangkat 3 ditambah x pangkat 0 dikali y pangkat 4. Dapat dilihat untuk suku pertama terdapat x pangkat 4 dikali y pangkat 0. Nah, y pangkat 0 di sini tidak perlu dituliskan dengan y pangkat 0. Cukup kita tuliskan dengan x pangkat 4 saja, sehingga x ditambah y pangkat 4 akan sama saja dengan x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 dikali y ditambah 6x pangkat 2 dikali y pangkat 2 ditambah 4x dikali y pangkat 3 ditambah y pangkat 4. Nah, koefisien a pada suku ax pangkat b dikali y pangkat c dikenal sebagai koefisien binomial nb atau nc. Keduanya memiliki nilai yang sama. Mengapa demikian? Karena NB menunjukkan banyaknya kombinasi yang berbeda dari unsur B yang dapat dipilih dari suatu himpunan dengan unsur sebanyak N. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa kombinasi NB akan sama dengan kombinasi NC. Jika kombinasi NB kita turunkan menjadi N faktorial per B faktorial dikali N min B faktorial, akan menghasilkan N faktorial per B faktorial dikali C faktorial. Sedangkan jika kombinasi NC akan menghasilkan N faktorial per C faktorial dikali N min C faktorial, dan hasil akhirnya yaitu N faktorial dibagi C faktorial B faktorial. Nah, maka dapat kita lihat kombinasi dari NB akan sama saja dengan kombinasi dari NC, yaitu menghasilkan N faktorial per B faktorial dikali C faktorial atau N faktorial dibagi C faktorial per B faktorial. Selanjutnya, teorema binomial memberikan cara untuk menjabarkan bentuk perpangkatan dari x ditambah y pangkat n, yang dalam hal ini n adalah bilangan positif. Cara ini digunakan sebagai alternatif bagi penggunaan segitiga Pascal. Di sini dapat kita lihat pada tabel terdapat A ditambah B pangkat 0 akan sama dengan 1. Bisa kita buktikan pada segitiga Pascal jika A ditambah B pangkat 0 menghasilkan 1. Sedangkan A ditambah B pangkat 1 akan sama saja dengan A ditambah B. Pada segitiga Pascal dapat kita lihat juga bahwa koefisien pada A dan B adalah 1. Begitupun seterusnya, hingga A ditambah B
pangkat 6. Nah, selanjutnya akan kita bahas aturan untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X ditambah Y pangkat N. Yang pertama, suku pertama adalah X pangkat N, sedangkan suku terakhir adalah Y pangkat N. Dapat kita lihat pada contoh X ditambah Y pangkat 4. Pada suku pertama akan menghasilkan X pangkat 4, sedangkan pada suku terakhir akan menghasilkan Y pangkat 4. Karena N di sini adalah 4. Untuk aturan yang kedua, pada setiap suku berikutnya, pangkat N berkurang 1, sedangkan pangkat Y bertambah 1. Untuk setiap suku, jumlah pangkat X ditambah Y adalah N. Nah, dapat kita lihat juga pada contoh X ditambah Y pangkat 4. Untuk suku kedua, dihasilkan 4X pangkat 3 dikali Y. X di sini memiliki pangkat bernilai 3, sedangkan Y bernilai 1. Jika kita jumlahkan, maka 3 ditambah 1 menghasilkan 4. Nah, pangkat pada suku kedua sama dengan pangkat pada bilangan awal, yaitu X tambah Y pangkat 4. Nah, untuk membuktikan lebih dalam lagi, di sini kita lihat suku ketiga, yaitu 6X pangkat 2, Y pangkat 2. Pada suku kedua, X berpangkat 3, sedangkan pada suku ketiga, X berpangkat 2. Berarti terbukti bahwa setiap suku berikutnya, pangkat pada X akan berkurang 1, sedangkan pangkat pada Y akan bertambah 1. Seperti pada contoh, suku kedua Y berpangkat 1, sedangkan pada suku ketiga Y berpangkat 2. Nah, aturan selanjutnya, koefisien untuk X pangkat N min K dikali Y pangkat K, yaitu suku ke K ditambah 1, adalah kombinasi dari N, K. Bilangan kombinasi N, K disebut sebagai koefisien binomial. Nah, koefisien binomial ini sebagai contoh dalam X ditambah Y pangkat 4 terdapat pada suku pertama, yaitu koefisien binomialnya berjumlah 1, sedangkan pada suku kedua koefisien binomialnya 4, dan pada suku ketiga koefisien binomialnya 6, suku keempat koefisien binomialnya 4, dan suku terakhir koefisien binomialnya 1. Nah, untuk membuktikannya, kita dapat mencari koefisien setiap suku dengan memasukkan pangkat ke dalam kombinasi N, K, di mana N adalah jumlah pangkat yang tertera, sedangkan K adalah jumlah pangkat pada variabel Y. Nah, sebagai contoh, jika kita ingin mencari koefisien binomial suku kedua, maka kita dapat memasukkan kombinasi dari 4, 1 yang menghasilkan nilai 4. Selanjutnya, dari aturan-aturan yang telah dijelaskan sebelumnya, dihasilkan teorema 6.1, yaitu teorema binomial. Misalkan X dan Y adalah bebas dan N adalah bilangan bulat tak negatif, maka X ditambah Y pangkat N akan sama dengan sigma N K sama dengan 0. Kombinasi N, K X pangkat N min K dikali Y pangkat K, atau X ditambah Y pangkat N akan sama saja dengan kombinasi N, 0 X pangkat N ditambah kombinasi N, 1 X pangkat N min 1 Y pangkat 1 ditambah titik-titik-titik ditambah kombinasi N, K X pangkat N min K Y pangkat K ditambah titik-titik-titik ditambah kombinasi N, N Y pangkat N. Nah, selanjutnya terdapat contoh soal. Contoh soal pertama, temukan suku keempat dari penjabaran perpangkatan X ditambah Y pangkat 5. Untuk menyelesaikannya, kita dapat
menjabarkan X ditambah Y pangkat 5 menjadi kombinasi 5,0 X pangkat 5 ditambah kombinasi 5,1 X pangkat 4 Y ditambah kombinasi 5,2 X pangkat 3 Y pangkat 2 ditambah kombinasi 5,3 X pangkat 2 Y pangkat 3 ditambah kombinasi 5,4 X pangkat 1 dikali Y pangkat 4 ditambah kombinasi 5,5 Y pangkat 5. Oleh sebab itu, suku keempatnya akan didapatkan dari kombinasi 5,3 X pangkat 2 Y pangkat 3, di mana kombinasi 5,3 menghasilkan nilai min 10. Maka suku keempat dari X ditambah Y pangkat 5 adalah min 10 X pangkat 2 Y pangkat 3. Contoh selanjutnya, jabarkan nilai 3X min 2 pangkat 3. Untuk menyelesaikannya, kita mulai dari mendefinisikan A sama dengan 3X dan B sama dengan min 2. Maka A tambah B pangkat 3 sama dengan kombinasi 3,0 A pangkat 3 ditambah kombinasi 3,1 A pangkat 2 B ditambah kombinasi 3,2 A B pangkat 2 ditambah kombinasi 3,3 B pangkat 3. Maka dapat kita substitusikan A dan B yang telah kita definisikan sebelumnya ke dalam bentuk di atas. Nah, kombinasi 3,0 menghasilkan koefisien binomial 1, maka bisa kita masukkan A pangkat 3 menjadi 3X pangkat 3. Pada suku kedua, kombinasi 3,1 menghasilkan koefisien binomial 3, dan kita bisa substitusikan nilai A dan B ke dalam A pangkat 2B, sehingga menghasilkan nilai 3 dikali 3X pangkat 2 dikali min 2. Pada suku ketiga, kombinasi 3,2 menghasilkan koefisien binomial bernilai 3 dan A 3X dikali B pangkat 2 yaitu min 2 pangkat 2. Untuk suku yang terakhir, kombinasi 3,3 menghasilkan nilai 1 dan B pangkat 3 dapat kita substitusikan menjadi min 2 pangkat 3. Maka penjabaran dari 3X min 2 pangkat 3 adalah 3X pangkat 3 ditambah 3 dikali 3X pangkat 2 dikali min 2 ditambah 3 dikali 3X dikali min 2 pangkat 2 ditambah min 2 pangkat 3. Untuk hasil akhirnya yaitu 27X pangkat 3 minus 54X pangkat 2 ditambah 36X dikurang 8. Nah, untuk contoh selanjutnya ada contoh ketiga yaitu koefisien A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 6 dalam ekspansi A ditambah B ditambah C pangkat 11 adalah untuk menyelesaikan koefisien yang memiliki 3 variabel, maka kita dapat menyelesaikan dengan kombinasi dari pangkat yang diketahui, pangkat-pangkat yang kita cari. Nah, untuk itu kita dapat memasukkan pangkat-pangkatnya ke dalam kombinasinya menjadi kombinasi 11, pangkat dari A yaitu 2, pangkat dari B yaitu 3, dan pangkat dari C yaitu 6. Maka dihasilkan 11 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 6 faktorial. Dapat dijabarkan menjadi 11 dikali 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, pada 6 faktorial kita dapat coret ya, karena dia memiliki nilai yang sama. Nah, menghasilkan 11 dikali 10 dikali 7 dikali 3
dikali 2 menghasilkan 4620. Jadi koefisien dari A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 6 adalah 4620. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika terdapat kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.